Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, berlatih, berdiskusi, mengamati, dan mencoba, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dengan tepat, dapat mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, serta dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Buka buku tema 7, halaman 74 sampai halaman 76. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit, digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Buka buku tema 7, halaman 76. Ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf.
Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kalian pasti bisa. Buka buku tema 7, halaman 77, ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Selalu ceria, kamu pasti bisa. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi keberagaman pekerjaan individu. Buka buku tema 7, halaman 78 sampai halaman 79. Ayo mengamati. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Diawali dengan pohon kapas. Pada pohon kapas dipetiklah bunga-bunga kapas. Proses berikutnya setelah pemetikan bunga kapas, berikutnya memintal kapas. Setelah memintal kapas, jadilah berupa benang. Proses berikutnya benang-benang ditenun agar bisa berupa kain. Setelah menenun kain, maka jadilah sebuah kain. Proses berikutnya, setelah menjadi kain, kemudian kain-kain tersebut dibuat menjadi pola baju. Setelah terbentuk menjadi pola baju, pola-pola baju mulai dijahit. Proses terakhir setelah menjahit, maka terbentuklah sebuah baju. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Pada tabel terlihat contoh pertama pekerjaan sebagai petani kapas dan tugasnya yang dilakukan adalah menanam kapas. Kerjakan di buku tugas dari mulai nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kamu pasti bisa. Tetap ceria. Buka buku tema 7, halaman 79. Ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan di dalam tabel buku tugas. Kamu pasti bisa, ceria selalu. PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, KD 3.7 dan 4.7, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi gerak dasar meluncur. Buka buku tema 7, halaman 80 sampai halaman 81. Ayo mengamati. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya.
Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang dilakukan saat meluncur? Pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kedua lengan lurus di atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ketiga, ambil napas dalam-dalam. Condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Bacalah teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Jawab di buku tugas, kamu pasti bisa. Tetap ceria. Buka buku tema 7, halaman 82 sampai halaman 84. Ayo mencoba. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut. Pertama, penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher. Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Kedua, berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa di depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Jalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Lakukan berulang-ulang. Ketiga, latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil tiupan. Berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam. Kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang.
Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan tentang keberagaman yang ada di keluarga. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.